Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ada 10 poin penting yang harus kalian perhatikan ya teman-teman ya. Sebelum kita menuju open mainnet yang katanya bulan Desember guys. Nah, 10 poin penting ini sangat penting untuk kita ya teman-teman ya. Jadi supaya kita tidak rugi nanti ke depan harinya ya guys ya. Mohon maaf tadi ada suara ayam guys, karena tetangga pelihara ayam guys. Oke. Nah, di sini akan saya jabarkan ya teman-teman ya 10 hal tersebut, dan ini wajib kita pahami ya teman-teman ya. Bagi saya ya, bagi kalian juga, supaya akun kita selamat dan semoga nanti kedepannya kita cuan bareng-bareng ya guys ya. Oke. Di sini ada artikel ya teman-teman ya. Kita harus memperhatikan 10 hal penting. Nah, oke, di sini ingatkan kembali para pioner bahwa mereka bisa saja mengalami kerugian. Nah, di sini ringkaslah 10 poin penting ya. Di sini ada 10 poin penting yang diringkas. Nah, di sini yang pertama guys, jika Anda tidak memahami seluruh rangkaian proses operasi pemotretan internet, jangan klik kotak logout kecil di bagian bawah halaman informasi pribadi. Ini dapat menyebabkan Anda masuk lagi dan menunjukkan bahwa nomor Anda mungkin dibersihkan menjadi 0. Nah, ini yang dimaksud, jangan sampai kita mengklik hapus akun ya teman-teman ya. Apalagi kita yang gaptek tentang internet, asal klik. Nah, akhirnya kita bisa bikin akun lagi ya guys ya. Walaupun kelihatannya kemungkinan clearing sangat rendah, tetapi masih ada. Jadi hal ini harus diperhatikan untuk menghindari kerugian. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua, jika Anda ingin mengubah ponsel baru untuk masuk ke aplikasi, pertama-tama jangan hapus instalan aplikasi di ponsel lama. Nah, ini guys, bagi kalian ya yang mau pindah ke HP lain guys, seumpamanya kalian di HP pertama nggak support, kemudian kalian ada HP baru. Nah, kalian mau memindahkan akun Pi Network-nya. Nah, ini kalian jangan dihapus dulu aplikasinya ya guys ya. Dan di sini ada keterangan juga, dan jangan klik tombol keluar. Operasi yang benar adalah mengunduh aplikasi di ponsel baru, lalu masuk dengan kata sandi. Setelah berhasil masuk, hapus instalan di ponsel lama. Nah, ini ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, di sini jangan klik hapus akun di data pribadi. Setelah Anda menghapus akun, Anda tidak dapat memulihkannya. Anda hanya dapat memulai dari awal. Kerugian ini terlalu besar dan sulit bertahan begitu lama. Hati-hati. Nah, ini ya teman-teman ya. Hati-hati kalau klik ya guys. Karena kalau sampai akun kalian terhapus, nah kalian mulai dari awal lagi guys. Apalagi kok koinnya sudah puluhan ribu ya. Kemudian sudah ada yang ratusan ribu. Nah, terus terhapus akunnya. Wah, rugi guys. Nyesel. Kemudian yang keempat, jangan pergi ke ruang dialog di aplikasi untuk mengirim pesan spam. Anda akan diblokir atau ditandai, dan Anda dapat diidentifikasi sebagai akun palsu. Setelah Anda ditandai sebagai akun palsu, Anda tidak akan menerima verifikasi untuk saat ini, yang akan menimbulkan masalah buruk yang diperlukan. Nah, ini guys. Jadi kalian jangan spam ya di kolom chat ya. Nanti kalian akan diidentifikasi sebagai akun palsu. Nah, kemudian jika Anda baru saja mendaftar, harap lakukan verifikasi SMS tepat waktu untuk menyelesaikan verifikasi nomor ponsel Anda. Nah, ini guys, ini bagi para pioner ya yang belum verifikasi nomor telepon, segera diverifikasi. Nah, untuk cara verifikasinya sudah banyak ya teman-teman ya. Sudah banyak para teman-teman kita yang membuat tutorial di YouTube. Kalian tinggal cari aja guys. Jika Anda mencantumkan nomor telepon pribadi, verifikasi berhasil. Ini sangat penting. Jika Anda tidak melakukan verifikasi untuk waktu yang lama, itu mungkin ditandai sebagai no kuas ini, yang akan mempengaruhi konstruksi peta kepercayaan lingkaran keamanan Anda sendiri. Atau jika Anda tidak dapat dicetak dalam Anda saat bermigrasi ke rantai nanti. Nah, ini guys, makanya kalian verifikasi nomor HP-nya ya teman-teman ya, karena itu sangat penting. Kemudian di sini coba tambahkan orang yang Anda kenal di lingkaran keamanan dan yang selalu terhubung. Cukup 5 orang, dan perisai menunjukkan
100%. Karena menambahkan lingkaran keamanan tidak hanya dapat meningkatkan kecepatan, tetapi juga mekanisme kepercayaan yang paling penting untuk menampilkan jaringan. Nah ini ya teman-teman ya. Jangan lupa yang belum ditambahkan security circle-nya segera ditambahkan. Karena ini sangat penting sekali ya guys ya. Utamakan security circle ini orang-orang yang Anda kenal juga ya guys ya. Dan yang sudah mining Pi Network juga. Kemudian yang ketujuh, mengatur jam alarm di ponsel dan melarang menyalakan petir tepat waktu. Karena waktu yang tersisa semakin sedikit dan setiap menit dan setiap detik sangat penting. Terutama terkadang karena hal-hal tertentu. Saya sangat tidak perlu menyalakan petir untuk pertama kali, tetapi ingatlah untuk menyesuaikan alarm waktu saat Anda mengklik petir berikutnya. Sehingga dapat disinkronkan dalam waktu tanpa membuat 1 menit atau 1 detik pun. Nah ini ya teman-teman ya. Ini kadang ya. Ya saya juga ya kadang suka telat-telatan ya teman-teman ya. Ya namanya juga kadang-kadang kan kita lupa ya teman-teman ya. Kadang kita sibuk terus ngantuk, jadinya lupa klik petir. Harusnya klik petirnya jam 8, jadi diklik petirnya jam 12. Tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang penting kita klik petirnya. Kemudian yang ke-8, sangat penting untuk menjaga kata-kata bantu yang telah Anda simpan sebelumnya dan menyimpannya sebagai cadangan, karena Nicholas telah mengatakan bahwa kata-kata bantu ini yang dimaksud adalah frase sandi ya teman-teman ya. Yang dihasilkan selama tahap pengujian akan menjadi kata-kata bantu resmi di masa mendatang. Jadi jangan gegabah, ini unik, non-kustodian dan hanya dimiliki oleh diri sendiri. Sekali dilupakan atau hilang tidak akan pernah bisa mengambil kembali. Nah ini ya teman-teman ya. Banyak kejadian ya teman-teman, banyak kejadian yang frase sandinya hilang. Banyak juga ya yang bertanya sama saya di kolom komentar. Bahkan ada yang japri juga, Bang, bagaimana cara mengembalikan frase sandi saya? Nah yang lebih parahnya teman-teman, koinnya itu sudah bermigrasi ke mainnet. Nah ini ya teman-teman ya, koin sudah masuk di wallet dan sudah lolos KYC dan sudah bermigrasi ke mainnet. Karena keteledoran akhirnya ya bingung sendiri dia ya guys ya, bingung sendiri. Saya juga ngasih solusinya susah ya, karena sudah KYC dan sudah lolos dan koinnya sudah bermigrasi. Kalau dia koinnya belum bermigrasi ke mainnet ya itu masih bisa ya guys ya diakali, masih bisa buat sandi baru. Oke, kemudian jika ada kesalahan pada nama, harap diubah secepatnya. Nah ini ya guys ya, usahakan nama harus sesuai dengan yang ada di kartu identitas ya guys ya. Harus sesuai dengan identitas di negara kalian masing-masing. Anda harus menyelesaikan modifikasi dan pengiriman sebelum menerima pemberitahuan sertifikasi. Lalu menunggu pesan rilis. Selama itu adalah peringatan orang, itu pasti akan berlalu. Jadi jangan khawatir, tunggu saja. Oke ya guys ya. Kemudian yang 10, tetap rendah hati, jangan memberitahu orang lain berapa banyak yang Anda miliki. Lindungi privasi Anda dan selamatkan juga keselamatan Anda sendiri. Selama Anda memegang Pi di tangan Anda pasti menjadi orang yang paling bahagia dalam waktu dekat. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi tetap rendah hati guys. Mentang-mentang sudah KYC, mentang-mentang sudah koinnya sudah bermigrasi, wah cerita sama teman-temannya. Ini kan banyak ya kejadian kayak gini ya. Ada juga yang nanya-nanya, oh kok ya, ada juga yang ngomong, wah ini koin saya udah sekian puluh ribu, sekian ratus ribu. Banyak ya kejadian kayak gitu ya guys ya. Oke, ini aja dulu ya teman-teman ya. Semoga 10 poin ini, 10 poin penting ini bermanfaat untuk kita semua ya guys ya. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.